Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah ya, tetap sehat, semangat belajar ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pokok-pokok teks cerita rakyat. Kelanjutan dari materi kita yang minggu kemarin. Di materi minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan apa itu cerita rakyat, kemudian jenisnya apa saja, dan unsur-unsur yang ada di dalam cerita rakyat itu apa saja. Nah, yang ini Ustazah akan menjelaskan tentang pokok-pokok atau gagasan ide pokok dalam cerita rakyat. Hampir sama di pelajaran bahasa Indonesia ya, tema bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan tentang gagasan baku atau ide pokok. Jadi nama lainnya ide pokok di bahasa Jawa itu namanya adalah gagasan baku, yaitu ide pokok utawa gagasan utama utawa pokok kang arep diandharake pangripta marang pamaos ya. Jadi gagasan baku adalah ide pokok atau gagasan utama yang akan diceritakan oleh pengarang atau pembuat cerita kepada para pembaca. Itu namanya ide pokok. Nah, jenis ide pokok ing tiap paragraf utawa podo ada 3 ya, keparang dadi 3 ing antarane yaiku ana podo deduktif, podo induktif, podo campuran. Podo itu nama lainnya paragraf ya. Podo deduktif yaiku gagasan bakune ana ing wiwitane podo utawa paragraf. Jadi gagasan deduktif gagasan baku atau pokok kalimat utamanya ada di awal paragraf atau awal podo. Di awal podo, wiwitane podo itu awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif, yaitu gagasan bakune ana ing pungkasane podo. Jadi gagasan induktif adalah gagasan utamanya ada di akhirnya paragraf atau pungkasane podo. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran atau podo campuran, yaitu gagasan bakune ana ing wiwitan lan pungkasane podo. Jadi gagasan campuran ini kalimat utama atau gagasan utamanya ada di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Tapi biasanya umumnya yang ada di cerita rakyat itu biasanya gagasan utama ada di awal atau deduktif. Nah, ini Ustazah menuliskan contoh salah satu cerita rakyat Timun Mas. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bisa kita amati. Gagasan pokok cuplikan cerita rakyat ing dhuwur yaiku di podo 1 atau paragraf 1. Ini bisa kita baca bersama. Itu ing zaman biyen enten mbok rondo sing urip piyambakan, boten gadah dulur lan anak. Amargi urip piyambakan mbok rondo kepingin gadah yuga. Jadi di zaman dahulu ini ada nenek-nenek janda yang sudah hidup sendirian, tidak mempunyai saudara maupun anak. Karena hidup sendirian, nenek ini ingin memiliki anak. Nah, dari paragraf deduktifnya atau paragraf gagasan utamanya yang ada di podo 1 ini terletak di awal atau namanya paragraf deduktif ini. Contohnya, jadi gagasan pokoknya di podo 1, mbok rondo urip piyambakan mboten gadah dulur lan anak. Itu berarti ada di kalimat utama. Ada di kalimat utama atau disebut juga paragraf deduktif ana ing wiwitane podo. Ada di kalimat utama di awal sendiri, itu namanya paragraf deduktif. Gagasan utama terletak di kalimat awal. Kemudian yang kalimat kedua atau paragraf yang kedua
Saben dina rina lan wengi simbok rondo njaluk donga dhateng ngersane Gusti Allah supados diparingi yuga, lan mbok rondo nggih yakin nek dheweke bakal diparingi yuga dhateng Gusti Allah. Jadi apa paragraf gagasan utama yang ada di paragraf kedua? Yang ada di paragraf kedua atau pada dua ini mbok rondo ndonga dhateng Gusti Allah supaya diparingi yuga. Ternyata kalimat utamanya atau gagasan utamanya ada di awal paragraf, ada di wiwitane podo utawa awal paragraf. Nah, seperti itu kalau kita akan mencari gagasan utama atau gagasan pokok di setiap paragraf atau podo. Kita baca dengan teliti lalu kita ambil gagasan kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utamanya yang akan kita jadikan menjadi gagasan utama pada awal atau setiap paragraf. Jadi untuk menentukan, jadi Ustazah ulangi lagi ya, untuk menentukan gagasan utama di setiap paragraf, yang pertama kali adalah kita baca dengan teliti di setiap paragraf. Kemudian kita lihat di kalimat utamanya. Dari kita lihat di kalimat utamanya, kita cari kalimat utamanya. Jika ada di awal paragraf, namanya adalah gagasan utama deduktif ya, kalau terletak di awal paragraf atau di kalimat utama. Kalau yang contoh ini semuanya kebetulan berada di awal kalimat ya, atau disebut juga dengan gagasan deduktif atau gagasan utama deduktif karena terletak di awal paragraf. Nah, mungkin kita bisa mencari contoh-contoh yang lain yang ada di buku. Nah, kemudian Ustazah lanjut ke ngandharake pesen moral sakjroning teks cerita. Apa itu ngandharake? Ngandharake itu menceritakan kembali atau nyeritakno maneh pesan moral sing ana ing jarone teks cerita. Nah, pesan moral ini ana ing jarone teks cerita, yaiku pitutur luhur utawa piwulang sing becik kepethik saka cerita rakyat. Nah, ini Ustazah mengambil contoh dari yang sudah kita baca di kelas kemarin ya, asal usul gua ngerong di buku bahasa Jawa halaman 49 sampai 51. Nah, amanat yang bisa kita ambil dari teks tersebut, amanat sing kesiji yaiku kita kudu njaga kelestarian lingkungan supaya ora sampai kekurangan banyu. Terus sing keloro, yen kepingin ana kasil kudu tirakat utawa berjuang lan ora oleh putus semangat. Jadi di ceritanya asal usul gua ngerong ini rakyatnya kan kekurangan banyu ya, kekurangan air, sehingga si raja ini berpikir keras atau melakukan semedi bagaimana rakyatnya ini tidak sampai kekurangan air. Kemudian si raja menyuruh salah satu salah satu pegawai atau prajuritnya untuk mencari sumber air atau bagaimana caranya supaya kekurangan air di masyarakat pada kerajaan tersebut tidak atau akhirnya bisa teratasi, sehingga raja akhirnya menyuruh siapa? Ki Jolo Ijo ya, Ki Jolo Ijo untuk berjuang mendapatkan air. Nah, setelah Ki Jolo Ijo ini juga tidak putus asa, juga tetap berjuang, akhirnya mendapatkan air, sehingga air ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dari Raja Arya ini tadi. Nah, itu namanya pesan moral. Jadi pesan moral itu pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca ya, tentunya pesan-pesan atau nasihat yang baik. Itu yang bisa
Ustazah sampaikan. Mungkin jika ada kurang jelasnya bisa ditanyakan ke Ustazah, atau bisa dibaca lagi materi yang sudah Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.